Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada pagi hari ini untuk kembali melaksanakan PJJ mata pelajaran akidah akhlak. Yang kemarin memang saya hanya memberikan video, sekarang saya langsung akan memberikan video saya ya, untuk materi tidak terasa sudah bab 5 ya, karena kita sudah PTS, kemudian juga sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS ya, penilaian akhir semester. Insyaallah semuanya lancar, walaupun masih belajar di rumah, yang penting semangat belajar dan sehat selalu. Untuk kali ini di bab 5 ini tetap saya akan mengetengahkan materi tentang adab kepada orang tua dan guru. Orang tua merupakan perantara dengan manusia. Orang tua yang merasakan berat masa kehamilan, masa mendidik anak ya. Dia tahu bagaimana susah dan senangnya mengurus anak yang dididik dari mulai kecil sampai dewasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, kepada orang tua. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini an iskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Nah, orang tua yang mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah menyapihnya dalam 2 tahun, syukur padaku dan pada kedua orang tua ibu bapamu, hanya kepada kaulah kembalinya kita ini. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi sekolahnya di madrasah, yang notabene-nya Islam full. Ya, harusnya kita terus menghormati kepada kedua orang tua kita. Jangan sering memarahi orang tua, jangan sering membentak, jangan sering memperlakukan yang tidak baik. Sebab dalam ajaran Islam ada adab, ada aturan yang ditetapkan oleh syariat, dan kita harus nurut, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkan, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mengasihi kita. Makanya dianjurkan kita selalu berdoa. Salat kapan saja, waktu tepat kita selalu mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka juga yang mengasuh kita semenjak kecil. Doain orang tua, jangan yang nggak ada aja, masih ada juga doain. Justru kalau yang masih ada harus banyak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, menyesal kalian nanti. Saya akan menyesal kalau kedua orang tua saya sudah tidak ada. Ya, saya sudah tidak bisa langsung berbakti. Kalian beruntung yang orang tuanya masih ada, bisa langsung berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling utama apa? Taat kepadanya. Keduanya kita harus taat, kecuali apabila kedua orang tua kita menyuruh kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya maksiatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak wajib mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Harusnya kita menolak. Tapi menolaknya jangan kasar, secara halus kita tolak. Ya. Jadi untuk jika keduanya maksamu,
untuk bersekutukan dengan Allah, ada pengetahuan tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Apalagi sampai menyekutukan Allah, keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Dan kedua orang tua menanggung dan menafkahkan kita. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Jabir bin Abdullah an rajulan qala ya Rasulullah inna li mala wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali faqala anta wa maluka li abika. Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Yang keempat, jangan sekali-kali kita menyakiti kedua orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan yang berusaha menjadi tidak baik. Ya, harus kita tidak menyakiti perasaan keduanya. Karena ridho Allah ada pada keridhoan orang tua. Murka Allah ada kepada kemurkaan orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa suhtu Rabbi fi suhtil walidi. Kemudian juga tetap memperhatikan orang tua sudah mempunyai istri dan anak. Bagaimana kisah Bani Israel yang terkunci di dalam gua bersama 3 temannya. Gua itu tertutup batu besar, dapat bergeser karena salah seorang dari mereka sedang bertawassul dengan perantara amal baiknya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua, sudah lanjut usia. Biasanya mereka minum kepada keluarga dan harta yang saya miliki. Seperti keduanya, suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu sehingga saya tidak pulang, kecuali saya pernah tertidur. Maka saya perahkan susu keduanya, namun saya mendapatkan keduanya lelah dan tidak suka memberi minum sebelum keduanya, baik itu keluarga maupun harta yang milik, menunggunya. Sedangkan gelas itu masih ada pada diri saya, karena menunggu kedua orang tua itu karena masih tertidur, belum bangun. Sehingga terbit fajar, kedua pun lalu bangun, minum susu. Ya Allah, jika yang aku lakukan karena mengharap wajahmu, maka hilangkan derita yang menimpa kami karena batu ini. Nah, pada waktu itu dia terhimpit oleh batu. Kemudian doakan orang tua. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min salasin. Apabila anak Anda meninggal, ya, tinggal 3 yang disisakan. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila seorang meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, jadi sangat respect kita ya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, karena memang ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berbuat baik kepada sahabat orang tua? Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, sahabat orang tua kita yang dekat kita dekati. Kita main ke sana, kita ngobrol, kita berbicara, ya. Pasti akan diceritakan kebaikan orang tua kita. Kemudian yang paling utama juga tidak mencaci maki kedua orang tuanya. Jangan ungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang tua kita. Ya, itu juga akan menyakiti hati mereka, apalagi mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Kelas 8. Sekali lagi tetap semangat belajar di rumah, jaga jarak. Seringkali terjemahkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.